Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minggu lalu kita sudah bicara tentang syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat itu pertama kemarin suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Nah, itu yang kemarin. Pak Ibu yang saya hormati, kita hari ini akan melanjutkan kajian kita. Sebelumnya perlu kami sampaikan juga, pada suatu hari Uqbah bin Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul dan minta petunjuk apa amalan yang bisa membuat kita selamat dunia dan akhirat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada Uqbah bin Umar dengan 3 hal yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Yang pertama, kata beliau, hai Uqbah bin Umar, jaga lisan. Jaga lisan. Kalau bahasa kini itu jago mulut. Tapi mulut bukan lisan ya. Jago lidah. Ya, jago lidah. Pak Ibu yang saya hormati, kita sekarang melihat betapa banyak orang yang menghadapi masalah gara-gara salah kata, salah ucap, salah cakap. Nah, tuh. Ngapa kau bunuh dia? Nah, ngapa kau bunuh dia? Dia tuh ngato saya kayak ni. Artinya karena salah kata sampai dia dibunuh. Na'udzubillah ya. Ngapa kau marahnan dengan dia? Iya, dia itu bercakap macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Artinya salah cakap. Pak Ibu yang saya hormati, maka kalau dalam pepatah kita mengatakan lidahmu, mulutmu ya harimaumu. Mulutmu harimaumu. Sebenarnya bukan mulut, lidahmu harimaumu ya. Nah, kalau kata Umar ibn al-Khattab itu beliau mengatakan lidahmu itu seperti pedang. Lidahmu itu seperti pedang.
yang bisa memutuskan hal-hal yang baik, tapi juga kadang-kadang bisa menyebabkan lukanya seseorang. Ya, banyak orang meraju ya karena gara-gara lisan kita. Ngapa tak mau lagi ke masjid? Ngapa tak mau lagi ke masjid? Saya tak nak nian dengar cakap kawan tu, ya. Tak nak nian dengar, tak nak nian disebut oleh kawan-kawan tu. Jadi gara-gara lisan ada juga orang yang tak mau lagi ke masjid. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah min zalik. Jadi kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jika kamu mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak, falyasmut, lebih baik diam baik. Sekarang kata-kata itu tidak selalu diucapkan. Kadang kata-kata itu bisa lewat jari jemari kita. Maka oleh karena itu ada istilahnya cerdas bermedia sosial. Ya, jari-jari ini, karena jari jemari kita ini yang menuliskan kata-kata, sehingga ada orang yang tersinggung, ada orang yang marah, ada orang yang merasa dihinakan dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya kita yang mengetik, termasuk kita yang meneruskan, ya. Ada kata-kata orang yang tidak bagus kita teruskan, nah, juga jadi masalah. Maka oleh karena itu Nabi bilang kalau mau selamat itu ya jagolah lisan kita, ya, jagolah lisan kita. Yang kedua, kalau kita ingin selamat dunia akhirat itu jadikan rumah kita itu luas. Nah, maksudnya bahwa rumah kita itu bisa sempit, bisa luas. Artinya siapapun yang masuk ke rumah kita dia merasa nyaman. Artinya luas rumah kita. Tapi kalau orang masuk rumah kita sempit rasanya, tidak nyaman rasanya, ya, tidak ada luas pikirannya rasanya, nah itu tidak selamat gitu. Nah, oleh karena itu kalau orang masuk rumah kita, makanya ada istilahnya tuh yang dihidangkannya tidak seberapa, cuma naik putih, tapi saya merasa dimanusiakan atau merasa puas dengan layanan orang di rumah tadi. Ada orang yang menyajikan makanan yang enak, minuman yang enak, tapi balik dia rasa nak muntah, ya. Dia balik rasa nak muntah. Ngapa? Tak enak nian tadi katanya. Sebenarnya makanan tadi enak lah, tapi dia tidak enak katanya. Ngapa ibu di rumah tu katanya bercerita panjang katanya kan. Nah, itu jadi kalau kita jadi tuan rumah Bapak Ibu, jangan kita yang banyak cerita, biarlah orang yang bercerita. Ya, ini orang bertamu ke rumah kita, kitalah pula yang banyak bercakap, ya. Tamu tu tak ada bercakap aman kan. Nah, jadi biasakan kita banyak mendengar apa hajat dia, apa keinginan dia. Kita jawab seperlunya, ya. Ya, tadi ada orang balik, apa bu kesal tadi, sebenarnya ada yang nak saya sampaikan dengan dia, tapi dia yang bercakap terus, saya ini tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai yang dicakapkan, yang nak dihajatkan tadi tak sampai kan. Nah, jadi tak ada luas. Kemudian yang ketiga, menangisi dosa yang diperbuat. Nah, ini penting. Setiap kita pasti punya dosa, ya.
Setiap manusia pasti punya dosa, dan sebaik-baik orang yang punya dosa, punya kesalahan itu at-tawwabin, dia bertaubat. Nah, jadi menangisi dosa yang diperbuat artinya memperbanyak taubat, ya, memperbanyak taubat. Sebaik-baik orang itu bukan orang yang merasa suci, tapi sebaik-baik orang itu yang terus merasa berdosa, terus merasa punya dosa. Nah, itu yang baik, dia merasa dosa dan dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat zikirnya, lewat istighfarnya, lewat baca Qur'annya dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, itu 3 amalan yang menyelamatkan dunia dan akhirat ketika Uqbah bin Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan dengan kajian fikih kita. Hari ini kita akan bicara tentang rukun salat. Nah, rukun salat. Salat itu kan ada syarat, kemudian ada rukun. Ada wajib salat, ada syarat salat, ada rukun salat. Kalau rukun ini beda dengan sah. Kalau rukun ini sesuatu yang memang harus ada. Kalau dia tidak ada, ya, kalau tidak ada, batal salat kita. Batal salat kita. Tidak adanya tadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan salat kita harus diulang, ya, harus diulang. Nah, untuk diketahui juga rukun solat itu dibagi menjadi 3. Pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Qauli, fi'li, qalbi. Qauli yang dibaca. Jadi rukun solat itu ada yang dibaca, yang wajib dibaca. Kemudian fi'li, gerakan, perbuatan, gerakan yang sudah ditentukan. Qalbi, itu yang di hati, ya, itu yang di hati. Nanti kita akan lihat mana yang qauli, mana yang fi'li, mana yang qalbi, ya. Yang qauli itu yang diucapkan, yang dibacakan. Apa yang dibacakan, yang wajib dibacakan? Fatihah wajib dibacakan, kemudian bacaan tasyahud, ya. Kemudian apalagi baca solawat. Kemudian yang fi'li ini yang banyak, ya, yang gerakan ini yang banyak. Yang qalbi hanya satu, yaitu niat. Mari kita lihat. Rukun solat itu ada 13. Yang pertama niat. Ya, wajib hukumnya kita berniat untuk solat itu. Niat itu bisa dilafalkan, ya, bisa tidak dilafalkan. Maka ada orang istilah itu, ada orang yang usolli, ada yang dak usolli, dak usah diperdebatkan. Yang jelas niat itu sesungguhnya di hati. Niat itu sesungguhnya di hati. Tapi Imam Syafi'i supaya bisa sampai ke titik itu diawali dengan bacaan, bacaan usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu bacaan niat. Kapan niat itu jatuh? Niat itu jatuh saat kita takbiratul ihram, ya, saat kita takbiratul ihram. Nah, jadi kalau dilihat dari arti yang sesungguhnya,
Niat itu sengaja artinya ada kesengajaan. Ada tak kita solat tu tak sengaja? Solat tak sengaja ya. Apa dia tak sengaja solat? Itu tak ada sebenarnya kan. Setiap orang solat itu pasti sengaja kita ingin solat, punya niat kita. Makanya wajib kita punya niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niat itu sesuai dengan perintah Allah pada surah Al-Bayyinah ayat 5, itu harus ikhlas, mukhlishina lahuddin ya. Kemudian kata Rasul dalam hadisnya, innamal a'malu binniyah, tidak ada amal kecuali dengan niat. Sesungguhnya segala amal itu harus diawali dengan niat, karena niatlah dia berpahala ya. Jadi yang pertama itu niat ya. Jadi tidak usah diperdebatkan, ada orang yang usolli, ada yang tidak usolli ya, itu tidak usah diperdebatkan ya. Ya, silakan mau usolli atau tidak usolli, yang penting dia berniat mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau yang mampu ya berdiri ya, berdiri yang baik, yang lurus, tegak lurus kalau bahasanya itu kan. Kalau mampu. Kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Berbaring. Cuman baringnya itu ada ketentuannya. Baringnya itu seperti baring kita posisi tetap menghadap kiblat. Jadi badan kita di sana, kaki kita ke siku ya. Kalau mampu itu posisi kepala kita itu, posisi badan dengan kepala ini agak ditinggikan dikit, maka jadi alas dengan bantal ya. Ya, itu kalau mampu seperti itu. Kalau seperti itu tidak mampu, sudah terbaring betul ya, tetap berbaring dengan isyarat. Isyarat lagi ya. Tapi ada ketentuannya. Kalau akalnya masih sehat, iko kalau lah sakit tapi akal tidak sehat lagi, ada wajib lagi sholat ya. Jangan dipaksakan orang tua tu suruh sholat ya. Orang tua ni lah tua, lah sakit, kemudian lah pikirannya tak sehat lagi. Kayak mana pikirannya sehat tu? Salah satu cirinya kalau dia tak tahu lagi waktu, tak tahu lagi membedakan waktu, mana waktu zuhur, mana waktu asar, mana waktu maghrib, mana waktu isya. Jam 12 dia bilang aku nak berbuka ya. Ngapa bu? Aku nak berbuka, sebentar lagi nak maghrib, padahal baru zuhur. Kita kasih tahu nih zuhur bu, dak maghrib kata dia. Ya akan berarti kalau lah macam tu dia dak termasuk kategori wajib solat lagi. Ya kalau dia tetap nak solat silakanlah ya, tapi dia dak wajib solat lagi. Lah bonus tu ya, lah bonus tu ya. Dia ndak kena hukum lagi kalau dia meninggalkan solat. Jadi kalau kita mau dak dihukum dosa meninggalkan solat, ya salah satunya kita jadi orang jadi orang gila. Ya aman itu kan, aman ya, tidak sehat itu. Tapi seenak-enak jadi orang gila, tetaplah jadi enak jadi orang waras. Ya. Itu yang pertama nih niat. Yang kedua tadi berdiri bagi yang mampu. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Kita lihat praktek-praktek juga di masjid-masjid. Ada orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka dia duduk. Yang baik itu mana? Apakah duduk full duduk atau separuh duduk
separuh berdiri. Ada kok yang mempraktekkan seperti itu. Tapi minimal saat takbiratul ihram, kalau dia sanggup berdiri, dia berdiri. Minimal itu. Saat takbiratul ihram, kalau sanggup berdiri, berdiri. Tapi kalau memang rasa-rasa tidak sanggup, dari awal tetap duduk. Duduk itu boleh duduk langsung di sejadah, boleh juga duduk di kursi, ya. Duduk di kursi sesuai dengan kemampuan lah, ya. Lalu yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini rukun, itu takbiratul ihram itu rukun, jangan sampai kita tinggalkan. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmizi, miftahus shalah al-wudu. Pembuka solat itu adalah wudu. Kunci solat itu adalah wudu. Miftah kuncinya. Kunci solat itu adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takbiratul ihram itu masuk rukun salat, ya, takbiratul ihram. Nah, cuman jangan diperdebatkan betul cara ngangkat tangannya. Nah, ini kan sudah banyak kita lihat macam-macam. Imam Syafi'i mengajarkan kita itu mengangkat tangan itu sampai sejajar dengan kuping, ya. Sejajar dengan kuping bagi laki-laki. Kalau perempuan sejajar dengan bahu. Kalau perempuan, jangan perempuan sampai ke kuping, sampai bahu begitu, ya. Tapi ada juga yang kita lihat yang sampai ke atas, ya. Ada juga yang tidak sampai, kan cuman segini baik. Nah, itu kan ada paham ya. Ada juga yang tidak pakai tangan lurus be tangannya, kan. Allahu Akbar. Itu Imam Hambali itu, kan. Nah, ada juga itu. Jadi jangan yang penting kita bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, kalau laki-laki sampai ke kuping. Kalau perempuan cukup. Ya. Kami juga nak aman kalau perempuan, kami juga nak sampai ke sini juga. Perempuan itu harus menjaga jangan sampai ini terlalu naik, ketiak atau terlalu naik, kan. Karena ketiak perempuan beda dengan ketiak laki. Nah, jadi tidak usah diperdebatkan. Ada orang yang berkali-kali Allah tidak jadi, Allah tidak juga jadi, Allah. Nah, orang lalu habis Fatihah baru Allahu Akbar. Orang habis Fatihah, kan. Ada juga orang kayak gitu. Ya Pak Roni, ada nengok orang ini. Ya, itu tidak usah diketahui, tidak usah apa itu. Memang ada orang yang memang susah untuk meletakkan niat itu, susah meletakkan niat itu. Tapi ada orang dengan gampang, ya Allah Akbar. Ya, ada juga orang yang gampang, kan. Tapi kalau kita di mazhab Imam Syafi'i itu, ketika mengucapkan Allahu Akbar itu agak dilamakan, karena kita jatuhkan niatnya di situ. Allahu Akbar. Disitulah kita mengucapkan sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu di situ. Makanya agak lama pada umumnya orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i itu agak lama, gitu, kan. Nah, kalau Imam Hanafi tidak, karena niat itu dia langsung di hati lah. Setiap orang nak sholat itu berarti lah berniat, itu dah, gitu, kan. Itu Maliki juga kayak gitu, Bali juga kayak gitu. Nah, jadi takbiratul ihram, ya, kita mengangkat takbir, istilahnya mengangkat takbir, ya. Yang dibaca itu tetap Allahu Akbar dengan yang lain-lain, ya. Jangan ucapan-ucapan yang lain, ya. Mentang-mentang kita dari orang Padang langsung Allah nan gadang. Nah, itu dirubah dari bahasa Arab ke bahasa Padang. Nah, itu tidak boleh.
Ya, atau orang Palembang kan, apa orang Palembang? Allah besak nian gitu. Allah besak nian katanya. Jadi tetap kita menggunakan bahasa Arab, ya. Walaupun fasih berbahasa Jawa, Allah gede banget, ya, tetap tidak boleh, Bu, ya. Berayu ya, Bu Umi. Ya, tidak boleh. Tetap bahasanya bahasa Arab. Allahu Akbar. Sebaik-baiknya kita pasihkannya ucapan Allahu Akbar itu. Allahu Akbar. Bukan ak, ya. Allahu, jangan Allahu, ya, jangan Allahu, jangan Awahu, ada juga yang Allahu. Nah, gitu. Allah, belum bacanya, terus diulang. Allah, ya, jangan Allah, jangan, atau Allah, jangan, tapi tetap Allahu Akbar. Nah, itu dilatih terus untuk mengucapkan kalimat takbir tadi, takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, nah ini yang pentingnya, membaca surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, kata Rasul dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka salah satu rukun itu yang wajib kita baca dalam salat itu bacaan Fatihah, ya, bacaan Fatihah, terutama salat sendirian. Kalau salat berjamaah kebetulan kita dapat pada saat imam ruku, maka pada saat itu bacaan Fatihah kita sudah diwakili oleh imam. Tapi umpamanya kita datang itu masih sempat membaca satu ayat, baca satu ayat, ya, baca satu ayat, cuman ayat kejarnya kayak baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dapat bismillah, ya bismillah. Dapat alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Jangan dipaksakan sampai terakhir orang lah selesai ruku baru. Jangan dipaksakan juga pakai tola masbu, ya. Paksakan nak sampai selesai surah Al-Fatihah itu pasti tidak akan sempurna bacaannya. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Jangan, tidak boleh, itu melangkau namanya, ya, ngambil di ujung, ya. Makanya kadang baca sebisa yang kita baca. Nah, bacaan Fatihah ini, Bu, Bapak, seharusnya harus ditashihkan. Kalau ditahsinkan, nah, gitu. Ada Ustaz Hasbul, ada anak-anak marbot juga. Bolehlah kita, misalnya Pak Cipto, Pak Musin, coba dengar bacaan Fatihah saya nih, saya lah betul atau belum? Nah, boleh, harus kayak gitu, Pak. Jangan kita merasa, saya Fatihah saya ini lah betul lah, tapi belum pernah disimak oleh guru, belum pernah ditahsinkan dengan guru. Aku kemarin alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hasbul dan Ibu Yuni di masjid kemarin ada kita adakan, tapi tidak banyak masjid jamaah kita, ya, adalah, ya, tapi tidak banyak, ya. Padahal itu pentingnya. Saya kebetulan jam kantor jadi tidak bisa. Jadi bacaan Fatihah kita itu sebenarnya harus bersanad. Harus bersanad, artinya bacaan kita itu memang berguru gitu. Sudah pernah ditashihkan ke guru. Guru siapa baik? Saya dulu ngajinya ke Jawa, harus ke Jawa. Enggak, di sini baik. Misalnya ada guru di sini, guru di sini, ya. Yang kita yakini dia guru. Nah, kalau Bapak Ibu yakin Ustaz Hasbul ini guru, silakan tasih guru, ya. Tasihkan saya. Pak Wardi lah pernah ada minta dengarkan Fatihahnya dengan guru? Belum. Belum kan? Pak Cipto? Belum juga. Sudah?
Sudah pernah? Kalau pelat itu gimana? Kaget itu. Ya. Jadi yang penting sudah pernah kita tasahkan guru. Umpamanya ada yang diperbaiki oleh guru kita, itu diusahakan diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, kalau memang lidahnya macam itulah, ya, tak bisa dibaikin lagi, nak pakai tang, nak pakai obeng, nak pakai kunci Inggris, tak juga bisa macam itulah, ya apa boleh buat. Tapi ada usaha dari kita untuk mentahsinkan, memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah. Kalau ibu-ibu sering ya, sebetulnya sama-sama ya. Tapi kalau dewek-dewek, coba ada orang yang berkali-kali, betul ada orang yang berkali-kali ketemu gurunya, ada tak yang bertahun-tahun, ada juga yang bertahun-tahun dia memperbaiki bacaan Fatihah dia dengan guru dia. Apakah dalam tahun-tahun perbaikan itu solatnya tidak diterima? Tidak juga, solatnya tetap diterima oleh Allah. Tapi memperbaiki bacaan Fatihah, bacaan solat itu wajib hukumnya kita memperbaiki bacaan solat, terutama bacaan surah Al-Fatihah. Nah, tidak usah diperdebatkan bacanya diawali dengan bismillah atau tidak bismillah, ya, karena itu punya dalil-dalil tersendiri. Sebenarnya 4 mazhab itu sepakat surah Al-Fatihah itu 7 ayat diawali dengan bismillah. Hanya saja ada yang jahar, ada yang sir, ada yang bacanya kuat, ada yang bacanya dalam hati be, ya, ada yang bacanya dalam hati be. Kan Imam Sudais, ya, ternyata dia baca basmalah itu ketika dia mengimam di Masjid Istiqlal, ya. Dia tahu di Indonesia ini rata-rata orang Sunni, ya. Karena dia mazhabnya beda dengan kita. Nah, maka dia baca Fatihah, baca bismillah itu dengan sir dia. Jadi sebelum dia alhamdulillahirabbil alamin itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi dia bismillahnya dengan sir, ya, dengan sir. Nah, jadi Fatihah, bacaan Fatihah masuk rukun solat. Maka oleh karena itu perbaiki terus bacaan Fatihah kita, huruf per huruf, kalimat per kalimat, kemudian ayat per ayat. Kita baikin betul, kita pelajari betul. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di situ dulu. Insyaallah nanti minggu berikutnya akan kita lanjutkan sampai yang ke-13. Jadi kita pertama niat, yang kedua berdiri betul, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat membaca surah Al-Fatihah. 4 saja dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.